kasih. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Dani, ahli gizi di tempat ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Nadila, Bu. Oke, Mbak Nadila ya. Iya. Oke, apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi saya sudah melakukan pemeriksaan dengan dokter penyakit dalam. Dan ini adalah hasil laboratoriumnya dan surat rujukan dari dokter, Bu. Oke, Mbak, saya periksa dulu ya. Iya. Oke. Setelah saya melakukan pemeriksaan ke dokter, saya diminta dokter untuk melakukan konseling gizi. Oke, baiklah ya, Mbak ya. Saya berharap Mbak bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Jadi tujuan konseling pada hari ini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Apa Mbak bersedia? Saya bersedia, Bu. Oke, Mbak. Sebelumnya saya lihat dulu ya, Mbak ya. Oke, sebelumnya apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan? Sudah. Tinggi badan saya 160 dan berat 160. badan 55. 55 kilo ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak, saya hitung dulu ya, Mbak ya, status gizi Mbak. Oke, Mbak, berdasarkan hasil pengukuran dan penimbangan, tinggi badan 160 dan berat badan 55 kilo ini, Mbak tergolong status gizi normal ya, Mbak ya. Oke, selanjutnya kita lihat hasil lab yang Mbak berikan tadi ya. Berdasarkan hasil lab ini, kadar HB Mbak hanya 9 gram per desiliter ya, Mbak ya. Ini termasuk kategori rendah. Selanjutnya, pemeriksaan tekanan darah Mbak 110/70, ini termasuk kategori normal. Dan pemeriksaan suhu 35 derajat Celcius ini menunjukkan terjadinya penurunan suhu Mbak, yaitu hipotermia. Sebelumnya, sebelum melakukan pemeriksaan, apa Mbak mempunyai keluhan tertentu? Keluhannya sering merasa pusing, kelelahan, kaki dan tangan itu sering dingin. Oke. Terus ada lagi Mbak? Terus sampai sesak nafas. Oke, sesak nafas ya Mbak ya. Oke, kalau boleh tahu pola makan Mbak sehari-hari ini gimana Mbak? Apa Mbak sering sarapan? Saya jarang sarapan, Mbak. Jarang sarapan ya? Iya. Terus kalau makan sehari-hari gimana Mbak? Kalau sehari-hari saya sering mengkonsumsi nasi goreng. Oke, nasi goreng dan pecel. Terus pola makan Mbak ini sehari-hari itu teratur atau enggak Mbak? Pola makan saya nggak teratur, Mbak. Nggak teratur ya Mbak ya. Mbak tadi kan bilang ya Mbak kalau sering konsumsi nasi goreng. Kalau tahu nasi goreng ini seberapa banyak, terus lauk-lauknya apa aja? Kalau nasi goreng itu sekitar 2 centong. 2 centong ya Mbak. Lauknya itu paling telur sama sedikit ayam. Kalau tahu ayamnya ini ayam suwir atau ayam goreng biasa atau gimana Mbak? Ayam suwir. Ayam suwir ya Mbak ya. Kalau nasi pecelnya ini gimana Mbak porsinya? Terus lauknya apa aja? Oh, kalau untuk nasi pecel itu nasinya ambil sendiri. Lauknya paling sayur kangkung, sedikit kecambah dan saus kacang. Oke, Mbak tadi kan bilang kan Mbak ya kalau nasi pecel itu porsinya ambil sendiri. Nah, kalau kira-kira berapa centong Mbak porsinya itu? Kalau untuk nasi pecel itu 1,5 centong. 1,5 centong ya. Oke, kalau apa hanya mengonsumsi nasi goreng dan nasi pecel ini Mbak merasa kenyang Mbak? Lumayan kenyang. Kalau sore pun saya sering cemilin bakwan. Bakwan ya Mbak ya. Itu pun paling 2 potong. 2 potong. Oke, kalau malam biasa Mbak konsumsi apa? Kalau malam paling cemilan-cemilan aja. Cemilan ya. Itu pun jarang keluar. Oke, apa Mbak memiliki riwayat penyakit tertentu Mbak? Tidak ada. Dari keluarga Mbak? Kayaknya tidak ada juga. Nggak ada ya, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya. Oke, sebelumnya apa Mbak pernah mendapatkan konseling atau informasi tentang makanan yang baik untuk Mbak konsumsi? Belum pernah sebelumnya. Belum pernah ya. Oke Mbak, berdasarkan riwayat makan yang utarakan tadi, Mbak mengalami penurunan asupan makan yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran Mbak dalam pemilihan porsi makan yang baik dan benar ya Mbak ya. Ini ditandai dengan kadar HB Mbak termasuk kategori rendah. Jadi Mbak didiagnosis terkena anemia defisiensi besi Mbak. Apa itu anemia defisiensi besi, Bu? Oke, jadi Mbak, anemia defisiensi besi ini adalah salah satu jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang sehat. Bila kadar hemoglobin dalam tubuh tidak cukup, tubuh tidak dapat memberikan oksigen dari paru-paru ke seluruh organ lain. Oleh karena itu, Mbak sering merasakan lelah, lemah, letih, lesu tadi Mbak. Nah, jika tidak diobati, anemia defisiensi besi ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ jantung dan organ tubuh lainnya Mbak. Wah, sangat mengerikan ya Ibu. Iya Mbak. Oke,
Mbak bersedia nggak kalau menunggu beberapa menit untuk menghitung kebutuhan energi dan gizi Mbak? Ya boleh boleh. Oke, sebelum itu Mbak bisa melihat leaflet yang ada di meja sana ya Mbak ya? Iya. Oke Mbak, jadi dari hasil perhitungan kebutuhan energi Mbak sekitar 2212 kilokalori. Jika dibandingkan dengan asupan yang Mbak makan, zat gizi protein hanya 55%, termasuk defisit berat. Dan untuk zat gizi lemak dan karbohidrat hanya sekitar 80% Mbak. Ini termasuk defisit tingkat sedang. Menurut Mbak, langkah selanjutnya untuk mengatasi asupan makan Mbak yang defisit ini gimana Mbak? Langkah selanjutnya sepertinya saya akan mencoba berbagai macam makanan yang beragam. Oh, oke Mbak, tadi kan mengatakan cara mengatasi asupan makanan defisit itu dengan mengkonsumsi makanan beragam. Nah, langkah baiknya Mbak tahu Mbak panduan piring makan untuk memenuhi gizi seimbang. Hal ini dikenal dengan piring seimbang Mbak. Cara melakukannya Mbak tahu nggak? Tidak Ibu, bagaimana cara melakukannya? Oke baik Mbak, begini ya Mbak ya, Nah, dapat dilihat pertama-tama bagi bagian piring menjadi dua ya Mbak ya. Nah, setelah itu bagian setengah isi pertama ini Mbak isi dengan makanan pokok seperti nasi, beras, lauk pauk. Nah, yang kedua ini, setengah yang kedua ini Mbak dapat isi dengan sayuran dan buah-buahan Mbak. Oh begitu ya Ibu. Iya Mbak. Tapi yang difokuskan sumber hewani saja Ibu. Iya Mbak, sumber hewani saja karena penyerapan zat besi dari lauk hewani itu lebih cepat dibandingkan dengan lauk nabati. Ya. Apakah saya perlu mengkonsumsi tablet penambah darah Ibu? Perlu Mbak, jika Mbak merasa kurang yakin bahwa asupan zat besi dari makanan yang Mbak konsumsi itu kurang cukup Mbak. Karena tablet tambah darah ini dapat menggantikan zat besi Mbak yang hilang dengan cepat. Kayaknya saya perlu mengkonsumsi tablet penambah darah. Soalnya saya kurang yakin apakah yang saya konsumsi itu sudah memenuhi kebutuhan makan saya. Oke Mbak, Mbak harus yakin Mbak karena jajan di luar itu bukan suatu kesalahan asal Mbak memperhatikan kebersihan. Nah, untuk melihat tingkat keberhasilan konseling ini, apa Mbak bersedia untuk datang kembali bulan depan Mbak? Boleh, saya bersedia Ibu. Oke, baik Mbak, tidak terasa ya Mbak ya, sudah 1 jam konseling ini. Maka saya simpulkan kegiatan konseling pada hari ini, Mbak didiagnosis terkena anemia defisiensi besi. Jadi asupan yang perlu Mbak makan itu yaitu dari protein hewani seperti lauk, ikan, daging, hati, telur ya Mbak ya. Selain itu Mbak juga perlu mengkonsumsi tablet tambah darah. Oke, terima kasih banyak ya Ibu atas bimbingannya. Iya, sama-sama Mbak. Saya pamit dulu. Oke, terima kasih Mbak.